Bid'ah sana sini bid'ah, lagi-lagi bid'ah, tak akan bisa hindari bid'ah. Bid'ah sana sini bid'ah, lagi-lagi bid'ah, tidak semua bid'ah dhalalah. Bid'ah terbagi 5 macam, satu wajib, kedua haram, yang nomor 3 itu sunnah, 4 makruh, kelima mubah. Bid'ah yang bersumber syariat, bukan dosa, bukan maksiat. Bid'ah sana sini bid'ah, lagi-lagi bid'ah, tak akan bisa hindari bid'ah. Bid'ah sana sini bid'ah, lagi-lagi bid'ah, tidak semua bid'ah dhalalah. Penulisan mushaf Al-Quran Nabi tak pernah melakukan, justru itu ide sahabat saat yang hafal banyak wafat. Ini contoh yang diwajibkan, bid'ah sangatlah dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV dakwah bil hikmah. Pemirsa Nusya TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami dalam sebuah kajian. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang sudah melekat di masyarakat Madura, tradisi yang sudah dijalankan secara turun-menurun khususnya oleh masyarakat Madura bahkan di Indonesia. Tadi kita sudah menyaksikan prosesi tentang Torontana dari cucu Al-Mukarram Raden Ki Haji Fakhril Ashol, yaitu Laura Adam Sami Toifur. Oleh karenanya di sini telah hadir bersama kami seorang ulama, seorang pakar hukum. Beliau adalah Koordinator Aswaja Center PCNU Kabupaten Bangkalan, Al-Mukarram Kiai Haji Mauridi Masyhudi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang tradisi Torontana ini yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat Madura? Adakah dalil ataupun anjuran agama tentang masalah ini, Kiai? Terima kasih. Masalah ini adalah masalah tradisi. Jadi sebenarnya anjuran atau larangan itu kalau dilihat dari pokok adat atau pokok budaya ini, itu ya tidak ada larangan, ya juga tidak ada anjuran. Hanya nanti kalau dikaitkan dengan isi yang ada di dalamnya, di dalam tradisi ini atau di dalam budaya ini, bisa saja dikaitkan dengan keagamaan. Artinya bisa mengandung pahala di dalam itu. Karena Islam ini tidak ada larangan terhadap budaya yang ada, selagi budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi budaya ya dibiarkan saja budaya. Bahkan ajaran Islam ini biar menyatu dengan masyarakat, banyak ajaran-ajaran yang lewat budaya. Seperti para wali songo ini membawa agama Islam ke Indonesia tanpa merusak budaya yang ada. Karena sejatinya dalam Islam itu tidak ada larangan untuk sebuah budaya. Karena budaya ya tradisi turun-temurun. Lalu kalau nanti misalnya ada budaya yang bertentangan dengan syariat, maka yang bertentangan, dari sisi yang bertentangan saja yang oleh para ulama itu
apa namanya dirubah, diganti dengan ajaran-ajaran Islam. Salah satu contoh ya budaya dulu itu ada budaya sesajen. Sesajen. Budaya sesajen ini apa, memberi makanan yang diberikan di tempat, misalnya di sawah, sesajennya diletakkan di sawah agar dimakan oleh dedemit yang ada di situ yang bisa menjaga itu. Kemudian oleh para ulama itu diganti dengan tasadduq, artinya didoakan bersama-sama, lalu makanan itu dimakan secara bersama-sama sehingga bernilai Islami. Ada nilai sedekah di sana, ada nilai doa, ada nilai-nilai yang lain yang memang apa secara Islami sangat dianjurkan. Ya, jadi yang asalnya itu tabdir bisa dikatakan hanya buang-buang makanan. Iya. Kemudian dijadikan sebuah kegiatan bersedekah seperti itu. Iya. Artinya dalam budaya di sini sebenarnya memang selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka Islam tidak melarang hal itu. Iya. Ada sebuah hadis itu begini, ajibna li amril muslim, fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Bahwa urusan orang Islam, urusan orang mukmin, apa yang dikerjakan orang mukmin, anna amrahu kullahu khair, semua yang dikerjakan orang Islam itu baik. Wa laisa dzaka illa li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada urusan menjadi baik semua itu kecuali dimiliki oleh orang mukmin. Orang mukmin yang memiliki ini. Jadi in asobathu sarro syakar. Mereka itu kalau mendapatkan satu kebahagiaan, mereka bersyukur. Wa in asobathu dharra sabar. Jika mereka mendapatkan kesedihan, kesusahan, mereka bersabar. Jadi dapat kebaikan mereka khairun lahu karena mereka bersyukur. Dapat hal yang menyedihkan itu juga khairun lahu karena mereka bersabar. Dan dari sini, dari titik hadis ini itu kan berkaitan juga dengan amrohu itu amrul mukmin. Amrul mukmin itu ya tradisi yang ada di umat Islam ini. Amrul mukmin itu ya apa saja semua tradisi yang ada. Iya. Jadi Rasulullah itu tidak membatasi tradisi ini harus dirubah. Di zaman Nabi itu ada tradisi, di zaman jahiliyah ada tradisi yang menyembelih hewan itu ya. Hadza lillah wa hadza li syurakaina, kan itu kan. Itu sudah biasa di zaman jahiliyah itu, bahwa mereka menyembelih unta. Ini untuk Allah, katanya orang-orang jahiliyah di zaman. Wa hadza li syurakaina, ini untuk patung-patung kita. Padahal mereka makan sendiri. Lalu Rasulullah datang dengan membawa ajaran Islam. Rasulullah itu tidak merubah sembelihan itu, tidak dirubah, tetap saja menyembelih itu yang diistilahkan dengan istilah kurban oleh Rasulullah. Nah, jadi korban ini akhirnya murni beribadah kepada Allah tanpa melibatkan lisyurakaina, ada patung di dalamnya itu. Jadi ini benar berkorban kepada Allah, lalu daging ini disedekahkan oleh Rasulullah. Kalau zaman jahiliyah kan yang boleh makan hanya orang-orang tertentu, wanita-wanita tidak boleh makan. Ini kan tradisi, tradisi penyembelihan. Lalu tapi ditetapkan oleh Rasulullah hanya merubah inti acara yang ada di dalamnya, sehingga menjadi sebuah ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, lantas gimana Kiai tentang jadi ada sebagian pandangan dari masyarakat kita bahwa tradisi-tradisi itu ya barangkali juga diantaranya Torontana ini dianggap adalah sesuatu yang bid'ah seperti itu Kiai. Bagaimana tanggapannya? Iya, jadi ya kalau mau dikatakan bid'ah ya bid'ah, tapi bid'ah tak semuanya bid'ah itu mazmumah.
orang ini tidak akan lepas dari bid'ah. Dari bid'ah. Memang kalau takrif bid'ah itu sendiri adalah fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi, itu namanya bid'ah. Lah tapi bid'ah manusia ini tidak bisa terlepas dari bid'ah. Terus perkembangan zaman akan bikin bid'ah. Tidak mungkin zaman ini terus seperti zaman Rasulullah, tidak mungkin. Dari atas, dari Nabi Adam sampai ke zaman Rasulullah ya. Dari Nabi Adam ini tidak ada pakaian kan? Di zamannya Nabi Adam tidak ada pakaian. Baru di zamannya Nabi Idris itu mulai ada pakaian. Ini kan bid'ah namanya. Bid'ah dari sebelumnya gitu. Tapi bid'ah ini kalau bertentangan, jadi apa, mastadomahadin ya, sesuatu yang bertentangan dengan agama, baru ini syarrun ya. Kalau sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, tentunya tidak apa-apa. Sahabat saja itu banyak mengerjakan bid'ah. Sayyidina Umar bid'ah dengan bikin tarawih itu, tarawih secara berjamaah. Tarawih berjamaah itu 20 rakaat, terus 3 rakaat witir, itu di zaman Sayyidina Umar dimulai itu. Dan Sayyidina Umar itu berkata begini, kalau kamu menganggap ini bid'ah, katanya Sayyidina Umar, maka nikmatil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Jadi sahabat saja mengakui kalau itu bid'ah. Tapi sahabat juga mengatakan bahwa ini bid'ah hasanah. Bahkan Sayyidina Umar berkata nikmatil bid'ah hadhihi. Ini paling baik-baiknya bid'ah. Al-Qur'an itu juga terjadi pembukuannya di zamannya Utsman. Tidak bisa perkembangan zaman ini menuntut sesuatu yang lebih berkembang lagi, yang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Sayyidina Umar Sayyidina Utsman bid'ah dengan Al-Qur'an, membukukan Al-Qur'an. Di zamannya Nabi ya tidak ada ilmu nahwu, tidak ada ilmu hadis, tidak ada. Sekarang ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu balaghah semuanya ada dan terbukukan. Itu juga bagian dari bid'ah. Nah, terkait dengan sebuah tradisi, kembali kepada yang saya katakan tadi, tradisi ini tidak dilarang oleh Nabi itu. Hanya isi dari perjalanan tradisi inilah yang harus dikerjakan dengan baik. Orang ini ya punya anak, itu bersyukur. Kan iya, punya anak kan orang bersyukur. Bersyukur apalagi anaknya sekarang sudah bisa berjalan, sudah bisa. Di zaman itu sebenarnya sudah ada. Katanya Hasan Al-Basri. Di zaman Hasan Al-Basri itu ada istilah dengan ihtifal bihadzati sibya. Ya. Ihtifal artinya memperingati hari dengan kepintaran anak. Jadi anak saya sudah pintar, sudah bisa berjalan, sudah bisa. Di zaman itu pakai ditaburin uang gitu. Ditaburin. Itu sudah ada di zaman itu. Jadi ihtifal perayaan ya. Nah, perayaan. Cuma modelnya karena memang di sana tidak diistilahkan dengan turun tanah ya. Hanya kalau anak ini sudah dianggap pintar, sudah bisa gitu loh. Jadi mereka mengadakan selamatan. Ihtifal bihadzaki sibyan istilahnya saat itu. Jadi ini selamatan anak saya sudah pintar. Nah, di Indonesia itu selamatan ini bermodel turun tanah. Turun tanah itu karena anak sudah bisa merangkak, sudah bisa mengambil sesuatu. Itu anak ini sudah pantas untuk turun. Dengan rasa syukur maka mereka mengadakan selamatan. Ya. Sama saja itu. Bahkan katanya Hasan Al-Basri, loh ini di zaman sebelum saya, Hasan Al-Basri ini kan termasuk tabi'in. Tabi'in ini dekat sekali dengan zaman sahabat. Bahkan Hasan Al-Basri ini salah satu murid langsung
dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Hasan al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali. Hasan al-Basri qoblal yaum, sebelum ini gitu katanya Hasan al-Basri. Sebelum ini sudah ada selamatan ihtifal bihadaki sibyan. Bahkan mereka itu menyembelih jazur, menyembelih unta karena bersyukur anaknya sudah pintar. Iya. Ya, jadi masyarakat catatannya jangan terjebak dengan istilah-istilah bid'ah. Karena sebenarnya seperti dijelaskan tadi bahwa ya kita ini akan selalu melakukan bid'ah-bid'ah itu, tapi ada bid'ah yang hasanah. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, Kiai, sebenarnya sejak kapan adanya tradisi toron tanah sendiri di Indonesia? Atau kalau tadi sudah diceritakan ya, kalau di Arab mungkin bukan istilahnya bukan toron tanah, tapi ihtifal bihadikis sibyan. Ya kalau masalah itu saya sendiri ini kurang tahu sejak kapan ini ada. Tapi ya saya lahir ya sudah ada. Dan mungkin ini memang budaya turun temurun. Mungkin saja budaya sebelum Islam mungkin. Tapi saya katakan ini mungkin. Lalu tetap ya ditetapkan sampai saat ini karena ini sangat tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ini sangat bersyukur. Coba ya lihat ya di dalam acara ini. Di dalam acara ini ada syukur ya. Dalam turun tanah itu ada beberapa nilai ibadah yang besar. Nomor satu syukur. Kunci hidup orang mukmin itu syukur. Jangan pernah orang mukmin itu tidak bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan seperti apapun dirinya tetap harus bersyukur. Karena hidup ini nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar itu satu itu hidup. Diberi nyawa oleh Allah. Kita punya anak kita diberi nyawa oleh Allah. Maka bersyukurlah. Nikmat yang paling besar itu wujudul insan. Ya, adanya diri kita bisa berada lalu menyaksikan kekuasaan Allah. Itu syukurnya harus luar biasa. Baru setelah itu baru ada nikmat yang namanya iman, ada nikmat yang namanya Islam. Tapi iman dan Islam kan harus wujud dulu, baru hidup dulu. Hidup dulu. Jadi tradisi turun tanah itu ada syukur yang memang sangat dianjurkan. Dan syukur itu orang yang selalu bersyukur ini mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah. Baik dirinya sedih atau tidak, dirinya harus selalu bersyukur kepada Allah karena sudah diberi nyawa oleh Allah, bisa menyaksikan kekuasaan Allah, bisa mentauhidkan akhirnya kepada Allah Ta'ala kan. Syukur yang pertama. Di dalam tradisi turun tanah itu ada sabar, ada doa, berdoa, bersyukur karena saya punya anak saya sehat, anak saya sudah pintar. Akhirnya berdoa semoga anak yang sehat ini diberi keimanan, dijadikan seorang mukmin yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa di dalam. Juga di dalam tradisi ini ada tasadduk, ada sedekah. Ya. Sedekah ini juga sangat dianjurkan. Ada doa yang di Al-Quran juga sangat dianjurkan doa ini. Ud'uni astajib lakum katanya Allah Ta'ala. Ada tasadduk ya. Tasadduk ini di dalam Al-Quran itu disifatkan kepada orang yang mukmin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang ahli sedekah. Jadi ada syukur. Ya, wala man sabara wa syakara lamin azmil umur kan. Ya. Jadi orang yang sabar dan syukur itu sifatnya azmi, ya ulul azmi. Kemudian ada doa. Doa ini menandakan bahwa kita sangat membutuhkan kepada Allah, bahwa kita ini sangat hina di hadapan Allah Ta'ala. Ada doa, ada tasadduk, ada sedekah. Lalu dari sisi mana kegiatan ini akan dikatakan
bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Yeah. Dari si mana? Saya perlu mungkin kalau orang-orang yang berkata bid'ah kegiatan-kegiatan yang seperti ini, barangkali mereka itu harus mencari dalil adakah larangan. Karena kalau kita selalu ditanya dan jawab, lah ini kita nanti kesulitan. Sebenarnya yang paling penting itu ada larangan apa enggak. Jadi ada fahuwa raddun itu di dalam hadis Nabi itu, man ahdatsa fi amrina hadza wa laisa minhu. Ada kata-kata wa laisa minhu. Man ahdatsa fi amrina hadza wa laisa minhu. Barang siapa menciptakan sesuatu dalam agama ini, wa laisa minhu, ada qayyidnya. Dan ini tidak ada urusan, tidak ada bagian agama sedikit pun di dalamnya, baru ini fahuwa raddun. Lalu dalam tradisi turun tanah ini, mana yang walaysa minhunya itu mana? Di dalamnya ada syukur, ada doa, ada tasadduk. Ini yang pokok. Apalagi masih mendatangkan orang-orang yang selamatan, ini masih ada apa namanya itu silaturahim. Ya. Kalau melihat rangkaiannya Kiai seperti tadi disebutkan kan, memang diawali doa, kemudian setelah itu seperti apa, dinaikkan di tangga kecil itu ya. Kemudian memilih benda-benda di atas nampan, lalu diakhiri dengan makan bersama. Selain dari apa yang Kiai sebutkan tadi, adakah hikmah-hikmah yang lain Kiai tentang rangkaian tadi? Iya, ada lagi dari apa berkaitan dengan dalam Islam ya. Makanya saya katakan tadi bahwa urusan umat Islam ini selalu baik. Saya katakan urusan umat mukmin itu selalu baik itu. Inna amrohu kullahu khair. Semuanya baik. Dan ini walaysa hadza walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tak dimiliki kecuali orang mukmin. Ya. Karena apa? Karena orang mukmin seperti tadi itu niatnya baik. Dan ada hadis Nabi lagi, innallaha yuhibbul fa'lah. Ini loh yang barangkali perlu juga diingat bahwa Allah Ta'ala ini yuhibbul fa'lah. Yuhibbul fa'lah itu Allah Ta'ala suka dengan tafa'ul. Tafa'ul ini doa, berisi doa, itu namanya tafa'ul. Doa yang melalui sebuah pekerjaan, itu namanya tafa'ul. Seperti kita misalnya kita memberi nama anak kita dengan nama Abdurrahman. Nah, itu ada doa yang terkandung di dalamnya, itu tafa'ul. Mudah-mudahan anak saya menjadi hambanya Ar-Rahman. Nah, makanya kalau orang-orang sekarang ini kalau beri nama, ayo nama yang baik, yang mengandung arti, yang mengandung doa. Karena apa? Karena itu tafa'ul dan ini dicintai oleh Allah. Dulu ya, saya waktu ada di pondok itu di dalam itu kalau ada apa putranya yang baru lahir itu dikasih temone istilahnya itu hari-hari itu kan dikasih lampu di lampu. Dulu saya pernah iskal itu, ini dari mana itu. Tapi saya setelah baca-baca hadis innallaha yuhibbul fa'il, yang berbuat ini ya orang-orang alim semua. Ya sekelas orang-orangnya yang memang sangat alama yang berbuat seperti ini. Kalau di Sidogiri itu rata-rata ulama-ulama semua, tapi bisa seperti itu. Karena apa? Karena meresapi dari hadis tadi yuhibbul fa'lah. Yuhibbul fa'lah ini dengan diberi lampu, mudah-mudahan anak yang punya ari-ari ini hidupnya terang seterang lampu ini. Jadi marilah kita itu luas di dalam berpikir, jangan tasaddud ya, jangan terlalu sempit di dalam menilai apa yang dikerjakan oleh orang-orang. Sini seperti yang dikerjakan oleh ulama-ulama kita terdahulu.
ulama-ulama kita itu luar biasa memberikan contoh kepada kita itu dengan contoh-contoh yang baik, yang tidak bertentangan, dan Islam datang itu benar-benar membawa solusi bagi umat ini. Alhamdulillah Kiai. Jadi pemirsa Nusa TV, sudah panjang lebar kita tadi dengan Kiai Haji Mauridi Masyudi. Namun Kiai, barangkali ada bacaan khusus yang diajarkan oleh ulama kita tentang gimana ini kalau tradisi Torontana ini, Kiai? Iya, kalau bacaan secara khusus ini sebenarnya masing-masing ulama. Yang penting intinya tadi syukur dan mendoakan itu. Iya. Ya. Nabi Adam saja itu dalam Al-Quran itu kan ada ayat itu ya, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Itu ya. Falamma athqalat, di saat athqalat sudah berat perutnya Siti Hawa ini sudah membesar ya, kehamilannya sudah agak tua itu. Falamma athqalat da'awallah, da'awa Nabi Adam dan Siti Hawa ini berdoa kepada Allah. Nah, ini juga oleh ulama loh, ini dalilnya selamatan pelet kandung. Nabi Adam saja sudah itu ya, da'awallah rabbahuma. Isi doanya, lain ataitana sholihan, jika engkau ya Allah memberi aku anak soleh, lanakunanna minasyakirin, aku akan bersyukur ya. Hanya tradisinya mungkin yang berbeda ya. Iya. Jadi nanti kalau sekarang kayak selamatan paling kandung itu manggil orang-orang, ya itu baik kan, bahwa man dzakarallah fi nafsi zakarallahu fi nafsi, katanya. Man zakartuhu fi nafsi zakartuhu fi nafsi, katanya. Barang siapa yang berzikir kepadaku sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka dia akan aku ingat dalam diriku, kata Allah. Wa man zakartuhu fi malain, barang siapa yang berkumpul lalu berzikir kepadaku, zakartuhu fi malain khairin minhu, aku akan sebut dia di tempat malain, mungkin di kalangan para malaikat. Allah akan, itu loh manusia sedang berzikir kepada. Jadi yang penting isinya adalah zikir, bersyukur dan berdoa kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi pemirsa Nusa TV, kita dengan paparan-paparan tadi tidak perlu ragu lagi terhadap tradisi-tradisi yang sudah diajarkan oleh para ulama kita yang telah mengakar di masyarakat kita, bahwa sebenarnya itu adalah tradisi-tradisi yang baik, karena melihat isinya seperti tadi sudah disampaikan, ada syukur, berdoa, bermunajat pada Allah. Kalau perkara bid'ah semuanya pasti kita akan melakukan bid'ah, tapi ingat, bid'ah belum tentu adalah bid'ah yang dolalah, belum tentu adalah bid'ah yang matmumah. Tapi ketika isinya itu adalah kebaikan, maka itu adalah bid'ah yang hasanah, seperti itu Kiai. Terima kasih Kiai atas waktunya. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di tema yang lain. Dan pemirsa Nusa TV, demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Nusa TV. Nusa TV Dakwah Bil Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.